Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah. Everything's okay? Yeah. Okay, Miss. Thank you very much. Well, class, before we go on our meeting, let's start our class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Today is our 11th meeting. Hari ini sudah pertemuan ke-11 ya. Sudah hampir berakhir. And our presentation left one. Masih tinggal satu kalau nggak salah ya. Nah, because this is our almost the end of the meeting, hampir akhir pertemuan. So I would like to review some of our descriptions of this lesson. Saya mau cek deskripsinya mata kuliah ini yang dulu pernah saya sampaikan di awal perkuliahan. Ya, masih ingat teman-teman? Di awal perkuliahan apa deskripsi dari perkuliahan ini? Siapa nih yang masih ingat tujuan dari perkuliahan ini itu apa yuk? Saya Miss. Silakan. Itu Miss untuk menjelaskan teori akademik speaking serta aplikasinya. Oke, menjelaskan. Jadi deskripsi mata kuliah kita karena ini mata kuliah akademik speaking mendeskripsikan tentang mata kuliah ini. Academic speaking. Ada lagi yang lain? Apa sih deskripsi mata kuliah kita? Yang diingat teman-teman apa? Ada lagi? Penerapan Ya, praktik diskusi dan bibit. Oke, ini adalah perkuliahan kita yang naik academic speaking, ada praktek diskusi, ada debate, praktek debate, sebelumnya ada teori. Nah, ini kita review nih. RPS kita, deskripsi mata kuliah kita menjelaskan teori akademik serta aplikasinya yang disampaikan dalam tatap muka, penugasan, baik berupa materi, serta penerapannya dalam forum dan dilengkapi praktek diskusi sama debate. Oke. Ini RPS kita dulu ya waktu awal-awal itu deskripsi mata kuliahnya ini. Terus teman-teman nih karena kita sudah pertemuan ke-11 ya, ini kelihatan layar saya? Kelihatan, Miss. Terlihat full atau masih belum full? Belum full. Sudah full? Sudah? Jelas? Belum full, Miss. Belum full? Padahal itu sudah full ya? Oke, sudah jelas? Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan layar saya? Tapi sudah jelas. Oke, ya. Oke, teman-teman, nih. Kita pertemuan ke-11 ini, saya akan mereview beberapa pertemuan yang lalu ya. Mereview yang pertemuan yang lalu ya. Ini tentang debate parlemen, ASEAN Parlemen sama British Parliament. Masih ingat? British Parliament sama ASEAN Parliament. Kira-kira berapa sih jumlahnya ASEAN Parliamentary Debate itu orangnya? Ini ada berapa itu? Ingat nggak? Pertemuan lalu. Nah, yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita. Berapa jumlah Yang peserta debate? Yang ASEAN Parliament Asia. Dalam satu tim ada berapa kelompok? Tiga orang. Dua kelompok. Yang Asia. Ada 2 tim, 3 orang. Terus kemudian kalau British ada berapa orang? Ada 4 orang. Kelompok 2. Iya, satu kelompoknya 2. Satu tim ada 4 orang, tapi 4 orang ini terdiri dari 2 kelompok. Thank you very much. Berikutnya, nih, hari ini kita akan berbicara atau kita akan mereview membahas tentang rebuttal sama interruption.
rebuttal sama interruption. Nah, nanti di akhir perkuliahan diharapkan teman-teman bisa menjelaskan apa sih rebuttal itu, kemudian apa sih interruption itu, terus karakter rebuttal itu seperti apa. Kalau mau rebuttal itu harus apa aja yang disampaikan dalam rebuttal. Kemudian dalam interruption itu apa saja yang ada dalam interruption. Dan teman-teman diharapkan mengetahui interruption itu ada berapa menit, nah, kemudian rebuttal itu ada berapa menit. Dan yang terakhir bisa membedakan. Nanti diharapkan teman-teman bisa membedakan antara rebuttal sama interruption. Oke, kita lanjutkan. Nah, rebuttal sama interruption. Kita masuk ke materi ya, rebuttal sama interruption. Kira-kira dalam benaknya teman-teman rebuttal sama interruption. Rebuttal itu apa sih? Coba. Siapa yang mau coba jawab? Beri sanggahan. Tanggahan. Ada lagi yang lain? Febril? Apa sih rebuttal itu? Sama Miss sanggahan. Menyanggah. Sama Miss, sanggahan. Sama, sanggahan. Kira-kira sama nggak di pertemuan yang awal dulu ada discussion ya, kita bahas discussion. Sekarang kan topiknya about debate. Di discussion ada nggak rebuttal? Ada nggak rebuttal? Discussion. Dalam diskusi dulu ada nggak kita menyanggah teman kita itu ada nggak? Oh, saya nggak Iya, setuju. Miss. Ada nggak dalam diskusi? Ada. Ada. Dalam diskusi juga ada rebuttal, cuma tidak se-ekstrim pada debate. Oke, sekarang saya akan menjelaskan rebuttal. Rebuttal itu sanggahan, karena dalam debate itu ada yang namanya argumen, ada namanya menyanggah, ada yang namanya interruption. Ya, rebuttal itu menyanggah apa? Menyanggah pendapatnya lawan kita. Jadi misalkan pembicara lawan kita, misalkan pembicara pertama itu menyampaikan argumennya bla 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 bla. Kemudian pembicara kedua menyanggah apa yang disampaikan oleh pembicara satu tadi. Nah, caranya menyanggah adalah nih, urutan ketika kita menyanggah itu counter assertion, counter reasoning, counter example, sama evidence. Kemudian terakhir kesimpulannya adalah bukti kegagalan tim lain lawan. Maksudnya seperti apa? Counter assertion itu adalah kita mengcounter apa sih sebenarnya kasusnya itu, masalahnya itu apa, terus apa yang akan kita sanggah itu apa. Kan nggak mungkin dalam semua kalimatnya disanggah semuanya, nggak. Pasti kita ambil poinnya. Itu kita ambil counter assertion, kita ambil poin yang akan kita sanggah. Berikutnya counter reasoning. Nah, setelah kita mengambil poin yang akan kita sanggah, alasannya apa? Apa alasan kita menyanggah? Because bla 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 bla. Karena berdasarkan kita sanggahnya alasannya itu apa, kemudian diperkuat dengan example sama evidence. Diperkuat sama example sama evidence. Kasih contoh, I disagree with your statement. Why? Because your statement is not based on the theory, tidak sesuai dengan teori, or it's not based on the fact, tidak sesuai dengan fakta. I give you the evidence, I give you the example. Contohnya, nah kasih contohnya. Karena saya bilang tidak sesuai dengan fakta. Dasarnya apa? Nah ini loh contohnya, ini loh dasarnya. Gitu. Kasihnya counter example atau evidence. Jadi mengcounter dengan mengcounter contoh-contohnya, memberikan bukti-buktinya kenapa kok kita tidak setuju tadi. Terus yang terakhir baru kita simpulkan. Oleh karena itu, finally or in the conclusion, your statement is not true. Your statement is failed, gagal. Nah, boleh seperti itu. Your statement is wrong, boleh, nggak apa-apa, langsung disalahkan. Jadi mengcounter masalah yang akan diambil, kemudian alasannya apa, buktinya apa, nah kesimpulannya, sehingga pendapatnya Anda itu salah, pendapatnya Anda itu tidak benar, pendapatnya Anda itu perlu diluruskan, dan seterusnya. Ini kesimpulannya. Kita menunjukkan bahwa lawan kita itu kurang tepat, jadi lebih benar kita. Ini rebuttal, prosesnya seperti itu. Kemudian, nah prosesnya seperti itu, tapi dalam rebuttal
Ini urutannya. Sebenarnya sama urutannya ya, cuman keterkaitannya. Jadi setelah kita tahu kasusnya harus kita bisa membalikkan fakta. Kita harus bisa membalikkan fakta. Ini prioritas. Jadi prioritas tadi counter assertion. Prioritasnya apa? Kemudian kan tidak semua diambil tadi ya. Yang akan kita rebuttal itu kita ambil poinnya. Kemudian terstruktur. Maksudnya terstruktur adalah ketika kita menyampaikan itu urutnya apa? Seperti yang tadi. Masalahnya apa yang akan diambil, kemudian alasannya apa, terus buktinya apa, contohnya apa, final decision-nya apa, terus membalikkannya apa, kesimpulannya itu seperti apa. Itu harus terstruktur. Tidak sudah dari bawah, sudah menyimpulkan, balik lagi ke atas kasih contoh, balik lagi. Tidak. Jadi urut terstruktur sehingga easy to understand, mudah difahami. Kemudian efektif. Kalimatnya efektif sehingga mudah difahami tadi dan tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan waktu. Holistik. Nah, holistik itu menyatu antara tadi 4 tadi, counter assertion, counter reasoning, counter example or evidence, kemudian membalikkan tim line. Jadi membalikkan tim line ini harus menyatu. Supaya menyatu, dia harus terstruktur dan disambung dengan ungkapan atau kalimat yang bisa soft, yang bisa menggabungkan pernyataan awal hingga akhir. Tuh. Berikutnya, sudah tahu tadi sudah tahu urut-urutannya. Kemudian sebenarnya yang di rebuttal itu apanya sih? Yang di rebuttal itu kira kita mencari poin yang mau kita rebut itu apa? Gimana caranya? Nah, ini cara aja. Ada kita melihat cara berpikirnya lawan. Cara berpikirnya lawan otomatis kan ketika kita dalam debate pasti ada yang namanya pro sama kontra, ya kan? Iya tidak? Dalam debate ada pro sama kontra. Kalau discussion ada nggak? Ada nggak dalam debate apa namanya pro dan kontranya? Sorry, dalam discussion Tidak. nggak ada. Kalau discussion nggak ada pro sama kontra, tapi kalau debate pasti ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontra ini otomatis cara berpikirnya tim itu berbeda. Yang pro mesti dia akan cara berpikirnya positif. Kalau yang kontra dia pasti negatif. Nah, ini ketika kita mau rebuttal, kita harus mengambil cara berpikirnya lawan dari kebalikannya. Cara berpikir lawan, kemudian struktur kasus lawan. Jadi biasanya struktur kasus lawan itu case yang kita ambil itu yang lawan ambil itu dari segi positif, kita ngambilnya juga case dari segi negatif. Tapi dibalikkan, kalau lawan dari atas ke bawah, kita dari bawah ke atas. Jadi kebalikannya, supaya nggak bakal ketemu. Struktur lawannya maksudnya ya itu tadi, kalau lawannya menyampaikan dari A ke Z sama dari Z ke A. Nah, ini yang terakhir tentang substansi argumen lawan. Tentu saja dalam debate pasti yang kita sering fokus adalah memang substansinya. Apa yang dia sampaikan. Apakah ini keterkaitan nih antara cara berpikir lawan, struktur kasus lawan, sama substansi? Kira-kira keterkaitan nggak kalau kita melihat bagian seperti ini? Cat seperti ini. Kira-kira berkaitan nggak cara berpikir, struktur kasus lawan, sama substansi argumen lawan? Iya, Nah, ini memang ada keterkaitannya. Ketiga-tiganya kalau bisa itu nyambung. Kita mengambil poin tiga-tiganya. Gitu. Ini cara meribat. Nah, sampai di sini untuk rebuttal bisa diterima? Ada Insya bisa. Ada pertanyaan mungkin? Apa seputar rebuttal? Atau ada pertanyaan yang lain mungkin tentang rebuttal? Coba silakan. Kak Mumpung belum kemasuk tentang interruption. 5, 4, nggak ada pertanyaan tentang rebuttal? Jelas. 4,
3, 2, 1. Nah, Sudah jelas. pertanyaan saya, kalau rebuttal itu di mana letaknya? Kalau nggak ada yang bertanya, rebuttal di mana letaknya? Dihitung setelah materi atau setelah skip 1 menit sebelum berakhir debate. Oke, rebuttal itu setelah debater menyampaikan, kemudian debater yang lainnya menyampaikan rebuttal. Nah, rebuttal ini masuk di dalam argumen, ya, masuk dalam argumen. Jadi ketika saya melakukan debate, berargumen sebelum menyampaikan argumennya sendiri dan butuh menyanggah, maka disanggah dulu, rebuttal dulu, setelah rebuttal menyampaikan argumen tim lain, tim splitnya, terus baru bikin conclusion, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, ini interruption. Interupsi. Biasanya dalam diskusi ada interruption, ini dalam debate juga ada interruption. Oke. Interruption itu interupsi. Dalam debate, interruption itu ada di tengah-tengah ketika debaters menyampaikan argumen. Ya, ada di tengah-tengah ketika debater menyampaikan argumen. Kapan? Yakni 1 menit setelah debaters itu menyampaikan argumen sampai 1 menit sebelum debaters menyelesaikan argumen. Kalau debaters menyampaikan argumen 1 sampai durasi waktunya adalah 1 sampai 7 menit ya. Berarti setelah menit pertama maka interruption baru boleh dilakukan sampai 1 menit sebelum berakhir. Lah, taunya kalau itu mau berakhir bagaimana? Kan ada waktunya, nanti timernya menyampaikan. Sudah 1 menit sudah ada tanda bell, tap. 1 menit setelah itu baru boleh interruption. Berikutnya di akhir sebelum berakhir 1 menit sebelum berakhir ada tanda lagi tap. Oh ini berarti mau berakhir, sudah nggak boleh interruption. Gitu ya. Jadi interruption dilakukan di tengah-tengahnya debaters. Jadi lawan menyampaikan argumen, interruption ada di tengah-tengahnya. Kemudian interruption itu ada cirinya, dia bersifat pendek. Kalimatnya pendek, clear, jelas, relevan, nyambung. Nah, dalam interruption teman-teman bisa menyampaikan question, clarification, ataupun rebuttal. Boleh, enggak apa-apa. Salah satu aja, kalau 3 nanti nggak cukup waktunya. Karena durasinya, ini kurang ya, durasinya hanya 15 detik. Interruption itu hanya 15 detik, sehingga interruption itu pendek sekali. Short, clear, relevan, bisa berupa question, clarification, atau rebuttal. Dan harus efektif karena hanya 15 detik tadi. Oke, ini interruption. Jadi interruption itu waktunya 1 menit setelah debaters menyampaikan sampai 1 menit sebelum debater selesai. Harus pendek, bisa berupa question, bisa berupa clarification, bisa berupa rebuttal. Ini tentang interruption. Ada yang ditanyakan tentang interruption? Coba silakan yang belum paham tentang interruption. Pertanyaan. Nah, silakan silakan. Berarti yang tadi kan rebuttal di akhir setelah debater menyampaikan sebuah argumen atau rebuttal tadi masuk ke dalam argumen gitu. Nah, kalau yang interruption tadi 1 menit sebelum 1 menit sesudah debater menyampaikan 1 menit dimulainya debate sama sebelum berakhirnya debate, seperti itu kan ya, Miss? Betul. 1 menit setelah debaters menyampaikan argumen sampai 1 menit sebelum debater selesai. Loh, debater selesai atau waktunya ngomong? Waktunya ngomong. Dalam debate itu per orang ya, per speaker atau per debater ada durasi ngomong sekitar 1 sampai 7 menit. Nah, bisa nggak Miss ngomong di tengah-tengah cuma 3 menit? Bisa aja, nggak masalah, tapi nilainya akan berkurang. Gitu. Otomatis kalau yang disampaikan sedikit, kontennya kurang, maksud dari isi dari debate-nya kurang.
Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan. Coba Mbak Evil. Restatement. Konfirmasi kefahaman, Evila. Mm-mm. Intinya instruction itu ada di tengah-tengah, Mm-mm. dibaca menyampaikan argumen. Mm-mm. Sebelum 1 menit setelah menyampaikan argumen dan 1 menit sebelum selesai. Oke, Mbak Nada, Katro Nada. Berarti interruption itu simple expression-nya ya, Miss? Rebuttal Ya. itu jadi pernyataan argumennya gitu. Nah, bisa. Rebuttal itu apa namanya panjangnya ya, yang simpelnya Berarti kita beragam. bisa rebuttal itu ketika interruption-nya diterima oleh itu moderatornya atau lawannya gitu, Miss. Belum tentu. Kalau misalkan di interruption kan bisa rebuttal, ya di interruption bisa melakukan rebuttal. Di dalam argumen juga bisa melakukan interruption. Di dalam argumen juga bisa melakukan interruption. Di dalam argumen itu bisa melakukan rebuttal maksud saya. Jadi dalam interruption itu boleh rebuttal, boleh question, boleh clarification, tapi pendek cuma 15 detik. Kalau dalam argumen boleh rebuttal, mau panjang terserah, yang penting 7 menit berargumen. Jadi rebuttal bisa masuk dalam argumen, bisa diungkapkan dalam interruption. Ya, gitu. Bisa diterima, Mbak Nada. Oke, yang lain. Mbak Ade. Mbak Ade Miss. masih mati mikrofonnya. Mbak Ade, restatement. Konfirmasi kepahaman, silakan. Ya, jadi tadi kalau apa ya namanya, biasanya memberi rebuttal itu kan apa bisa biar kuat itu dikasih example sama evidence gitu ya, Miss ya. Terus kemudian kalau rebuttal sendiri itu waktunya kalau di argumen itu 7 menit. Kemudian kalau di interruption itu pendek 15 detik, jadi harus clear, dan itu bisa disampaikan 1 menit setelah debate dimulai dan 1 menit sebelum debate berakhir. Seperti itu ya, Mas ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada lagi sampai di sini, ada pertanyaan lagi? Ayo yang belum paham, silakan, atau konfirmasi kepahaman boleh. Terus Miss, cara untuk menyampaikan rebuttal dan interruption perbedaannya gimana, Miss? Cara menyampaikan rebuttal dan interruption, ya? Iya. Sama aja sebenarnya, sama aja. Cara menyampaikan rebuttal itu sama aja, apa yang akan disanggah, alasannya apa, terus contohnya apa yang kesimpulannya apa. Kesimpulan itu maksudnya ya, jadi yang saya mau sanggah itu ini loh, jadi yang mau saya tanyakan itu ini loh, nah, sama aja. Tapi dalam interruption, jadi rebuttal itu kan bisa di argumen, bisa di interruption. Gitu ya. Rebuttal itu bisa di argumen, bisa di interruption. Tapi kalau di interruption sifatnya pendek, hanya 15 detik. Kalau di argumen, karena waktunya berargumen itu panjang, sehingga rebuttalnya mau panjang, mau pendek, tidak masalah. Yang penting masih di dalam durasi waktunya debaters tadi, sekitar 7 menitan tadi. Terus dalam interruption biasanya cuma misalkan rebuttal, excuse me, your statement is wrong, itu bisa is wrong based on this fact. Jadi pendek. Contoh Anda atau pernyataan Anda itu salah seperti fakta ini. Ya, sudah ada pernyataannya, alasannya salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fakta ini, sehingga wrong, salah. Jadi pendek kan? Nah, itu sifatnya pendek, itu di interruption. Tapi kalau misalkan rebuttal itu letaknya di argumen, di dalamnya argumen boleh panjang, lebar, tidak masalah. Kalau di interruption harus pendek. Oke, nah ada lagi masih bertanya, gimana caranya rebuttal?
tadi kan yang interruption kan 15 detik. Kan sangat pendek waktunya, Miss. Misal Mm-mm. dalam 15 detik itu si yang menyangka tadi itu belum selesai gitu, Miss. Belum selesai untuk Interruption-nya? menginterruption. Masih di tengah-tengah ini sanggahannya gitu. Itu gimana, Miss? Kalau dalam 15 detik belum selesai interruption-nya, terus gimana? Ya harus stop. Panitianya akan bilang stop, langsung suruh. Jadi timernya ada lagi. Timer khusus interruption itu ada. Tit mulai, seret. Kalau waktunya sudah habis, maka timer yang sudah menghentikan. Gitu. Jadi waktunya akan dihentikan. Itu ya? So far, any question? Oke. Nah, saya simpulkan. Jadi, rebuttal sama interruption itu saling berkaitan. Rebuttal ada di debate, interruption juga ada di debate. Rebuttal disampaikan dalam interruption juga bisa, disampaikan dalam argumen juga bisa. Ketika rebuttal disampaikan di argumen, itu sifatnya panjang. Kalau rebuttal dalam interruption, sifatnya pendek. Dan dalam rebuttal harus tahu poinnya, yang di rebuttal apa, alasannya apa, terus buktinya apa, kesimpulannya apa. Di dalam interruption, isinya ada boleh rebuttal, boleh clarification, boleh question. Ini di interruption. Interruption tadi waktunya berapa? 15 detik saja. 1 menit setelah debater menyampaikan statementnya, dan 1 menit sebelum penyampaian statement selesai. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang saya bikin post-testnya. Nah, saya cek pemahamannya teman-teman. Apa perbedaannya rebuttal sama interruption? Yuk, silakan. Perbedaannya rebuttal sama interruption siapa? Time-nya, Miss. Time-nya. Oke, rebuttal berapa menit? 7 menit. 7 menit. Bisa lama. Kalau di interruption? Waktunya pendek, Miss. Cuma Oke, waktunya pendek. Bagaimana dengan isinya? Nah, bagaimana dengan isinya? Interruption. Interruption apa aja yang bisa masuk dalam interruption? Interruption berapa menit? 15 interruption 15 detik. Bisa question, bisa clarification sama rebuttal. Oke, ya. Terus rebuttal itu apakah hanya ada di argumen? Apakah rebuttal itu hanya ada di argumen? Tidak. Terus di mana? Rebuttal ada di argumen, bisa juga di mana? Oh, bisa di interruption juga. Interruption bisa. Oke, thank you very much. Itu tadi tentang rebuttal sama interruption. Nah, saya kira pertemuan hari ini cukup. Tadi sudah saya review, sudah cek, teman-teman post-test juga bisa menjawab. Berarti sudah aman, tercapai pada hari ini tujuan pembelajaran kita. Terus minggu depan kita akan melanjutkan praktek discussion ya. Kita akan melanjutkan praktek discussion, dan hari ini saya kasih link video ya. Saya kasih link video, teman-teman bisa cek video tersebut, video tentang debate. Nah, video tentang debate saya kasih di mana ini, kolom chat. Nah, ini saya kirim linknya di kolom chat ya. Saya kirim linknya di kolom chat, teman-teman bisa cek di situ apakah ada interruption. Minggu depan akan kita bahas. Thank you very much for joining my class. Let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Jangan lupa untuk dicek videonya for Thank you, Miss. next meeting ya. Yes, Miss.